Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Oh, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Oh, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Oh, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Oh, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Ya, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Oh, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, jawaban hidup. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kau satu-satunya
satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Hanya Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, mari saat ini kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara, Maria adalah saudara Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Yesus. Dan Maria ini adalah seorang wanita yang sangat mengasihi Yesus. Suatu saat ketika Yesus datang ke rumah mereka, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria di Betania, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan dia mendengarkan semua yang diucapkan oleh Yesus. Maria memiliki kerinduan yang besar untuk selalu mendengarkan firman-Nya. Nah saudara, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Yesus, dia akan selalu rindu untuk mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan yang disampaikan. Oleh sebab itu, kapanpun firman disampaikan, biarlah kita akan mendengarkan firman itu dengan sungguh-sungguh. Karena firman itulah yang akan menguatkan iman kita dan yang akan mengubahkan hidup kita. Seperti juga Maria, dia sangat menghormati firman Tuhan. Dia suka mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus. Dia menyimpan firman itu dalam hatinya dan dia lakukan dalam hidupnya. Suatu ketika Yesus dan murid-muridnya hendak menuju ke Yerusalem. Dan sebelum mereka ke Yerusalem, mereka mampir ke kota Betania, yaitu tempat di mana keluarga Lazarus ini berada. Karena mereka sudah menyiapkan suatu perjamuan untuk Yesus. Ketika Yesus sampai di rumah
Lazarus, Maria dan Marta. Marta sibuk melayani. Lalu di mana dan bagaimana dengan Maria? Kita baca ayat yang ketiga. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, seberapa besar kasih Maria kepada Yesus? Kita tidak bisa membaca kedalaman hati seseorang, tetapi kita bisa menebak kualitas kasih Maria kepada Yesus dari bukti konkret yang dia tunjukkan kepada Yesus. Apa bukti konkret itu? Yaitu Maria rela mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Apa itu, saudara? Yaitu minyak wangi narwastu yang dia miliki, dia korbankan untuk meminyaki Yesus. Saudara, minyak wangi narwastu ini terbuat dari jenis tanaman khusus yang ada di timur India, yaitu daerah Himalaya. Minyak wangi narwastu ini biasanya digunakan pada acara-acara tertentu, misalnya pada acara pernikahan. Dan di dalam ayat 3 tadi kita juga membaca bahwa minyak narwastu yang dimiliki oleh Maria ini adalah murni, pistikos dan mahal, politimos. Mengapa dijelaskan bahwa minyak narwastu yang dimiliki oleh Maria dan yang dicurahkan pada Yesus ini adalah murni? Karena pada saat itu ada juga minyak narwastu yang dipalsukan, yaitu yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Tetapi tidak dengan yang dimiliki oleh Maria. Minyak narwastu yang dimiliki oleh Maria adalah minyak narwastu yang murni dan yang mahal harganya, politimos. Saudara, pada zaman Yesus, minyak narwastu ini diletakkan dalam buli-buli dengan diameter 10-12 cm dan tingginya 8-10 cm. Tetapi mulut dari buli-buli ini kecil. Apa maksudnya? Karena ketika orang mencurahkan minyak narwastu itu enggak perlu banyak, sedikit saja. Itu sudah menyebabkan bau semerbak di ruangan itu. Tapi yang kita lihat dengan Maria, saudara. Maria, dia tidak menumpahkan dalam jumlah kecil. Kualitas kasih Maria kepada Yesus itu tidak hanya dari jenis minyak. Tadi saya sudah jelaskan jenis minyak narwastu ini, jenis minyak yang mahal harganya. Tapi juga dari jumlah yang digunakan. Jumlah minyak yang dicurahkan pada Yesus ini bukan main, bukan kecil sedikit seperti tadi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Cukup dengan menumpahkan sedikit saja minyak narwastu itu sudah menimbulkan bau semerbak di seluruh ruangan itu. Tapi yang dilakukan oleh Maria bukan jumlah yang sedikit. Dikatakan tadi dia menumpahkan minyak itu setengah kati atau litra. Litra adalah satuan ukuran pada zaman Romawi yang kurang lebih setara dengan 0,3 liter, saudara. Nah, untuk ukuran parfum ini sudah sangat berlebihan. Sampai ditulis bahwa Maria perlu menyeka lelehan minyak yang ada pada kaki Yesus itu dengan rambutnya. Dia perlu menyeka karena terlalu banyak minyak yang ditumpahkan di kaki Yesus. Saudara, tidak hanya dari jenis dan jumlah minyak yang ditumpahkan di kaki Yesus, tapi juga cara Maria meminyaki Yesus. Ini juga mengekspresikan betapa besar kasihnya kepada Yesus. Ia meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Kita tahu bahwa rambut itu adalah mahkota, lambang kehormatan seorang wanita. Dia menggunakan rambutnya untuk mengusap lelehan minyak yang ada pada kaki Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Maria merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan harga dirinya diletakkan di kaki Yesus. Saudara, Maria melakukan yang terbaik untuk Yesus. Karena dia sangat mengasihi Yesus, maka dia melakukan semuanya itu dengan segenap hatinya. Untuk membuktikan kasihnya kepada Yesus, dia sudah memberikan yang terbaik yang dia miliki,
yaitu minyak narwastu yang diperkirakan harganya 300 dinar atau 300 kali upah harian. Jadi setara dengan 30 juta. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita benar-benar mengasihi Yesus? Bagaimana dengan perwujudan kasih kita kepada Tuhan? Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, dia tidak menggunakan hitungan lagi dalam mempersembahkan sesuatu kepada Yesus. Seperti Maria, dia tidak menggunakan hitungan dalam mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Minyak narwastu, tadi sudah saya jelaskan, biasanya orang hanya menumpahkan sedikit saja sudah semerbak baunya. Maria tidak menumpahkan sedikit, tapi seluruhnya yang ada dalam buli-buli yang dimilikinya itu, minyak itu dia tumpahkan di kaki Yesus. Dia tidak hitungan lagi, padahal itu upah kerja 1 tahun, 300 dinar. Dia gak mikir itu lagi, dia gak hitungan lagi dengan Tuhan. Karena hatinya sangat mengasihi Tuhan, dia memberikan seluruhnya yang dia miliki itu untuk Tuhan, untuk Yesus yang dia kasihi. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi dia? Kalau kita mengasihi dia, tentunya kita tidak akan lagi hitungan dengan dia seperti yang dilakukan oleh Maria. Yesus mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan yang kedua, Maria adalah seorang yang rendah hati. Semakin dia mengasihi Tuhan, semakin dia rendah hati. Di dalam kasih kepada Yesus tidak ada kesombongan, tetapi yang ada adalah kerendahan hati. Saudara, marilah kita mengasihi dia dengan lebih sungguh-sungguh. Yesus mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, dikatakan di sana, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, Maria sudah memberikan contoh bahwa dia mengasihi Yesus tidak hanya dengan perkataan. Misalnya dia katakan, oh Yesus aku mengasihi engkau. Misalnya Maria menyanyi, Yesus aku mengasihi engkau. Dia mengasihi Tuhan tidak hanya dengan perkataan saja, tapi dia sudah buktikan kasihnya kepada Yesus dalam perbuatan. Nah, Yohanes ini mengatakan, marilah kita mengasihi Yesus bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja. Mungkin kita menyanyi I love you Jesus, aku mengasihi engkau Yesus. Itu hanya dengan perkataan. Tapi kita perlu buktikan itu dengan perbuatan. Kita perlu buktikan itu dalam perbuatan kita. Kita tunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Yesus. Seperti yang sudah dilakukan oleh Maria. Dia buktikan dengan tindakan, dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi Yesus. Saudara, marilah kita mulai saat ini. Kita akan meneladani Maria. Di mana dia mengasihi Yesus tidak hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja. Tapi dia tunjukkan dengan bukti konkret dalam perbuatan bahwa dia benar-benar mengasihi Yesus. Dia berikan yang terbaik dalam hidupnya. Dia berikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dia tumpahkan itu di kaki Yesus. Marilah kita mengasihi Yesus. Tidak hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja. Tapi tunjukkan dalam perbuatan kita. Kalau kita memberi untuk Tuhan, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Baik dalam hal keuangan, waktu, pikiran dan sebagainya. Berikan yang terbaik untuk Yesus. Tunjukkan bahwa kita mengasihi dia tidak hanya dengan ucapan, dengan perkataan saja. Tapi dalam perbuatan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami memiliki kasih seperti Maria mengasihi Engkau. Kualitas kasih yang besar yang sudah Maria tunjukkan kepadamu. Ajarkan kami mengasihi Engkau tidak hanya dengan ucapan dan perkataan kami saja Tuhan. Tapi kasih kami ini akan kami tunjukkan dalam perbuatan kami. Yang menunjukkan bahwa kami ini benar-benar mengasihi Engkau Tuhan. Dengan kualitas kasih yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang sangat baik. Dan Engkau akan selalu melindungi kami. Perlindungan atas kami semua Tuhan.
Dan Engkau memberkati apapun juga yang kami lakukan, kami kerjakan, Engkau membuat berhasil Tuhan. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.